Tentu saja, kekuatan besar suku Singa dan Kalajengking tidak menyebutkan aliran tempat jatuhnya hujan bintang. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyadarinya, tetapi dia tidak memberitahu Raja Bintang, atau dia benar-benar tidak melihatnya. Mengenai ini, Raja Starchacher juga tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk memberitahu kekuatan klan Singa dan Kalajengking, dan orang-orang lainnya kecuali Istana Surgawi. Hanya saja yang membuatnya sedikit pusing saat ini adalah kemampuan hebat ini semua datang kepadanya ketika situasinya salah, membuatnya dan Wei Yuanxiang lebih terjerat. Bagaimana mungkin dia bisa merebut arus tanpa menyadarinya? Tidak mungkin mengusir orang-orang ini. Melihatnya, kekuatan besar sedang gemetar meskipun umur yang rusak tidak akan cukup bagi mereka untuk meniup lampu dan menarik lilin di tempat, puluhan ribu tahun kehidupan bukanlah lelucon. Anda tahu, menggunakan kekuatan mereka untuk mundur selama ribuan tahun, bahkan jika mereka digunakan untuk memadatkan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menghasilkan emas, giok, atau besi dan batu ajaib, itu akan menjadi mahal untuk ras masing-masing. Manfaat, ribuan tahun telah berlalu sejak momen kuncinya, siapa yang tahan? Aku ingin tahu apakah Raja punya ide, apakah kamu terus menjelajahi tempat hantu ini? Pikiran Raja Pemetik Bintang dan ketakutan besar ini bukanlah hal yang sama. Tiba-tiba, dia tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan cahaya bintang di matanya bersinar tanpa terlihat sebelum diteruskan ke Wei Yuanxiang. Karena kau tidak bisa menyimpannya, mari kita pertahankan. Kita hanya perlu memimpin, dengan raja ini, setidaknya kita bisa menjamin bahwa Xing Yu harus mendapatkan yang terbaik untuk kita. Hati Wei Yuanxiang terangkat, dan dia juga tahu bahwa pada saat ini, semua kaisar, atau ras utama, meskipun mereka juga membawa junior, tetapi mereka semua seperti Putri Wenxing. Mereka semua adalah kebanggaan semua ras. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu, gunakan sebagai umpan meriam? Untungnya, Raja Penangkap Bintang itu sudah siap. Dia mengeluarkan kit dari lengan bajunya, membuka saku kit, dan Pegasus terbang keluar. Tianma terlahir dengan sepasang sayap dewa, dan ada gelombang keganasan dalam nafas, sayap dewa berwarna merah darah, sepertinya memiliki darah ras yang ganas. Tempat ini aneh, untungnya, Raja sudah siap, jadi dia akan menggunakan binatang aneh ini untuk menemukan jalan bagi kita. Jika berbahaya, kita bisa menghindarinya terlebih dahulu. Tentu saja, binatang aneh yang menjelajahi jalan setapak ini pasti akan mati. Meskipun kecepatan binatang aneh ini tidak lambat, kecepatan mengerikan dari umur yang telah berlalu masih membuat Raja Starchacher takut meremehkannya. Melihat binatang aneh, kekuatan besar juga lega, dan mereka yang telah menjelajahi jalan akan melakukannya. Meskipun kekuatan dari binatang aneh ini terbatas, bagaimanapun juga itu adalah harta yang dibawa oleh pemetik bintang, dan kekuatan besar segera bersyukur. Itu masih pandangan ke depan Raja. Raja harus berhati-hati. Aku akan menunggumu melindungi hukum. Hanya saja kekuatan besar sepertinya tidak tahu. Mencari jalan adalah satu hal. Apa yang benar-benar perlu dilakukan oleh pemetik bintang adalah melihat apakah dia dapat mengandalkan binatang asing untuk mengambil aliran dari mana hujan bintang jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, begitu Raja Starpik menunjuk ke tengah alis makhluk asing itu, dia melihat makhluk asing itu bergerak-gerak seperti sambaran petir, tetapi segera dia memulihkan ketenangannya. Dalam sekejap, alis makhluk asing itu tampak seperti bintang, dan bahkan bintang pun muncul di matanya. Tampaknya binatang aneh ini setidaknya setara dengan kekuatan Dao Sovereign, dan kecerdasannya sama sekali tidak rendah, tetapi hanya dengan tangan Raja Pemetik Bintang, kecerdasan spiritual dan pengetahuan ilahi dimusnahkan. Lagi pula, binatang aneh ini pasti tidak akan bisa lolos dari berlalunya umur, tapi Raja Pemetik Bintang tidak bisa membiarkannya menyusut karena ketakutan, dia harus mengandalkannya untuk merebut arus, jadi binatang aneh ini sekarang berada di bawah kendalinya. Demikian pula, King of Star Reaching juga dapat menggunakan segel itu untuk merasakan setiap gerakan binatang alien. Hati-hati, semuanya, tempat ini aneh, dan beberapa anti pencuri bahkan lebih berbahaya dan licik. Mereka hanya akan membuat plot tercela sementara aku menunggu. Begitu kata-kata ini keluar, semua kekuatan menatap Qin Yichen dengan permusuhan. Raja yakinlah, bersama kami, pisau pencuri ini tidak pernah ingin menjadi ganas. Apa yang harus dilihat, jika ini benar-benar era yang hebat, jangan biarkan aku menangkap leluhur pertama dari klan Kaisar Ke Anda. Semua hal yang perkasa itu benar, dan semua kebenaran itu tipis, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka tahu maksud sebenarnya dari Raja Pemetik Bintang. Alam hal ini, Qin Yichen hanya mencibir, bahkan dia tidak tahu pikiran Raja Bintang. Tetapi kekuatan besar telah sadar pada saat ini, mereka enggan menjalani hidup mereka. Tetapi mengapa pisau pencuri ini juga penuh ketakutan dan tidak berani masuk lebih dalam? Tahukah Anda, Dewa Bawaan tidak memiliki umur panjang. Meskipun Qin Yichen tidak memberitahu mereka bahwa ketika dia pertama kali menginjakkan kaki, dia benar-benar merasakan berlalunya kehidupan. Tetapi kekuatan besar juga saling mengedipkan. Saya khawatir bahaya di sini bukan hanya masalah umur, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Pada saat ini, Raja Starchacher menamparkan leher binatang aneh itu dan tiba-tiba berteriak, pergi. Sayap makhluk asing bergerak sangat cepat, dan cahaya bintang juga melonjak di mata Raja Pemetik Bintang, seolah-olah menggunakan mata makhluk asing untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya.
Binatang aneh ini memiliki setidaknya hampir 1 juta tahun kehidupan, jarak 10.000 mil, asalkan cukup cepat, ia harus mampu. Raja penangkap bintang diam-diam berkata di dalam hatinya, dan kecepatan binatang aneh itu, sayap suci yang keras, berubah menjadi cahaya ilahi. Pada kenyataannya, jarak 10.000 mil benar-benar tidak ada artinya bagi mereka. Ini hanya kecepatan di mana masa hidup berlalu, tidak ada dari mereka yang mampu membelinya. Raja penangkap bintang memiliki ekspresi serius, meskipun rencananya layak, tidak ada jaminan bahwa akan ada variabel lain. Kekuatan besar juga melihat bayangan dari transformasi makhluk asing, dan pemetik bintang dapat dengan jelas merasakan bahwa umur makhluk asing itu lewat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, Wei Yuanxiang melewati posisi yang dikosongkan oleh ruang dan waktu Qin Yi Chen, dan 10.000 tahun kehidupan menghilang, dan seperti yang ditebak oleh pemetik bintang, semakin Anda bergerak maju, semakin menakutkan hilangnya nyawa. Hanya dalam beberapa napas, dia merasa bahwa setiap saat ini, 100.000 tahun kehidupan telah hilang. Dan yang membuat Raja Penangkap Bintang semakin cemburu adalah bahwa kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan ini tampaknya tidak ada bedanya. Dengan kata lain, kekuatan besar mereka, seperti binatang aneh ini, tidak ada bedanya di depan kekuatan ini. Ini yang paling mengerikan, tahukah Anda, mereka adalah sekelompok kaisar dan raksasa, masing-masing dari mereka kuat dan dalam, dan perbuatan mereka cukup dalam. Yang disebut tidak diketahui hanyalah sejenis kekuatan, tapi mereka bahkan tidak bisa menolak. Baiklah, hampir sampai, pikiran Star Reaching King melonjak. Tetapi semua ini hanya berjarak beberapa napas, meskipun binatang aneh itu jelas berbeda dari ketika dia pergi, sebaliknya, dia jelas jauh lebih tua. Tetapi pada saat berikutnya, Raja Pencapai Bintang berkedip dengan matanya dan menemukannya. Aliran yang dikatakan Wei Yuanxiang tepat di depan makhluk asing yang dia kendalikan. Alirannya sangat jernih, mengalir perlahan, dan hujan bintang-bintang seperti tetesan hujan, bersinar terang dan mengambang. Raja Pemetik Bintang sangat gembira di dalam hatinya, bisa mendapatkan hujan bintang, apa ruginya binatang aneh ini? Terlebih lagi, dengan bantuan persepsi binatang alien, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran ini lebih dari sekedar membawa bintang dan hujan.